Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class, yaitu kelas kebangsaan. Sebuah kelas yang sengaja Bapak buat untuk memberikan hak kalian, yaitu hak belajar dan hak mendapatkan ilmu, serta melindungi kalian dari terinfeksinya COVID-19. Di kelas kebangsaan ini, Bapak akan mengupas tuntas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 8. Oleh karena itu, terus gabung secara aktif di dalam kelas ini ya. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang mana pada tahun tersebut bangsa Indonesia mengalami yang namanya kemiskinan, kebodohan, serta kesengsaraan yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan VOC seperti politik belah bambu, kerja rodi, dan tanam paksa. Sehingga hari ini, now we are studying perjuangan pahlawan nasional sebelum tahun 1908. Nah, yang Bapak harapkan dari penjelasan Bapak ini, kalian mampu menjelaskan nilai perjuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Tak bosan-bosannya Bapak untuk mengingatkan kepada kalian untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Mengapa hingga hari ini, bahkan detik ini, COVID masih ada. Oleh karena itu, mari lindungi diri dan keluargamu. Coba perhatikan, 897.000 orang sudah terinfeksi COVID-19 dan 25.767 meninggal dunia dan 727.000 sembuh. Sungguh angka yang tidak sedikit. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan hari ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Langsung saja ke dalam materinya. Perjuangan pahlawan sebelum tahun 1908 sebenarnya banyak. Namun Bapak hanya mengambil contoh 6 saja. Contoh pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu raja dari kerajaan Banten. Dan Sultan Ageng Tirtayasa memerintah pada tahun 1651 hingga 1683. Masa pemerintahannya dianggap sebagai masa keemasan kerajaan Banten. Mengapa? Karena pada masa ini Banten menjadi pusat perdagangan dan perniagaan. Dan perniagaannya bukan antara raja dengan kerajaan lain, tetapi antara bangsa ini dengan bangsa yang lain, bangsa Eropa serta bangsa Asia. Contohnya pedagang dari bahasa Inggris, Denmark, Cina, India, dan negara lainnya. Selain itu, wilayah Banten juga luas hingga sampai Cirebon dan juga Kalimantan. Nah, pada masa pemerintahannya, Belanda melalui VOC ingin melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Namun saat hendak menyerang VOC di Batavia, Sultan Ageng diserang oleh anaknya sendiri. Nah, ini akibat kebijakan politik belah bambu VOC, yaitu Sultan Haji. Sultan Ageng akhirnya ditawan dan diasingkan pada tahun 1683 ke Batavia, di mana dia meninggal pada tahun 1685. Kedua, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin sendiri adalah pemimpin kerajaan Goa
di Makassar, Sulawesi Tenggara dari tahun 1653 hingga 1669. Pada masa ini, Makassar menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur, dan karena itu Belanda ingin menguasai pelabuhan ini untuk memonopoli rempah-rempah. Belanda akhirnya melakukan politik divided empire adu domba, sehingga berhasil mengalahkan Makassar dengan dibantu Arung Polaka. Akibat kekalahan ini, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada 1667. Hasil perjanjian ini adalah perdagangan bangsa Eropa selain Belanda dilarang di Makassar. Sultan Hasanuddin pun mengundurkan diri sebagai Raja Goa dan meninggal pada tahun 1670. Ketiga, Imam Bonjol. Imam Bonjol lahir 1772, meninggal 1864. Adalah pemimpin kaum Padri di Sumatera Barat. Imam Bonjol memimpin kaum Padri yang sedang berlawan dengan kaum adat. Hingga akhirnya kaum adat meminta bantuan Belanda dan menyiapkan perang Padri pada 1820. Awalnya Belanda tak bisa mengalahkan kaum Padri karena sebagian besar tentara Belanda sedang bertempur di Jawa melawan Pangeran Diponegoro, sehingga Belanda pada tahun 1810 mengadakan perjanjian damai dengan kaum Padri. Namun setelah Diponegoro ditawan, Belanda kembali menyerang kaum Padri. Belanda akhirnya berhasil menawan Imam Bonjol dan mengasingkan hingga dia meninggal di Manado pada tahun 1864. Keempat, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah tokoh yang melawan penjajah Belanda dan Kesultanan Yogyakarta yang dianggap sebagai boneka Belanda. Perang Diponegoro ini dimulai tahun 1825 ketika Pangeran Diponegoro melancarkan serangan terhadap Kesultanan Yogyakarta dan Belanda. Saat itu Jawa dikuasai Belanda dan ditindas oleh kebijakan Belanda yang sangat merugikan rakyat maupun para bangsawan. Perang berlangsung sengit karena Diponegoro didukung banyak rakyat. Namun Diponegoro tidak bisa mengalahkan Belanda karena tidak bisa menaklukkan kota Yogyakarta dan juga tidak bisa mengalahkan Belanda yang menggunakan sistem benteng yang membatasi gerakan Diponegoro. Perang ini berakhir tahun 1830 setelah Belanda menipu Pangeran Diponegoro dengan ajakan berunding, namun malah ditawan dan dibuang ke Sulawesi. Kelima, Kapiten Patimura atau yang disebut atau nama aslinya Thomas Matulesi, dikenal sebagai Kapiten Patimura, adalah pemimpin perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda. Patimura melawan Belanda setelah Belanda menguasai kembali Maluku dari Inggris pada tahun 1816 seusai Perang Napoleon. Perlawanan Patimura ini karena kebijakan Belanda yang merugikan rakyat Maluku, terutama bila dibandingkan kebijakan Inggris. Patimura menyerang benteng Lustet dan menguasai benteng ini pada 16 Mei 1817. Namun kemudian dia tertangkap oleh Belanda dan dihukum mati. Terakhir, I Gusti Ketut Jelantrik. I Gusti Ketut Jelantrik adalah Perdana Menteri Kerajaan Badung di Pulau Bali yang melawan upaya Belanda menaklukkan Pulau Bali. Sebagai pemimpin rakyat Bali, Jelantrik melakukan perlawanan terhadap ekspedisi Belanda di Bali yang diadakan pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Perlawanannya berakhir setelah dia kalah perang dan tewas saat diserang saat mengungsi ke Kintamani di Gunung Batur di wilayah Kerajaan Karangasem pada tahun 1849. Nah, dari 6 contoh itu bisa Bapak berikan gambaran bahwa awal mula kehancuran dari kerajaan-kerajaan Banten, Goa, dan lain sebagainya adalah ketika kita melakukan perang antar saudara. Ketika terjadi perang antar saudara, penjajah masuk dan menjajah bangsa Indonesia yang menyebabkan kita miskin, bodoh, dan tertinggal. Oleh karena itu ingin Bapak sampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Oleh karena itu ambil nilai-nilai yang bisa kalian jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari dari pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita, yaitu nilai nasionalisme, patriotisme, rela berkorban terhadap negara serta bangsa. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.